Perkampungan pinggir laut yang masih berada dalam kawasan Kabupaten Tanjung Karang menjadi gempar dengan kedatangan iringan rombongan yang mengendarai mobil mewah. Kegemparan itu semakin bertambah ketika rombongan itu berhenti tepat di depan rumah milik Karman yang mereka ketahui adalah orang miskin yang sehari-harinya adalah seorang pelaut. Terlebih lagi, beberapa waktu yang lalu, Karman ini mendapat musibah kehilangan anak dan istrinya akibat kecelakaan. Para warga mulai dari orang tua, emak-emak, bapak-bapak, sampai ke anak kecil pun berkeluaran dari rumah masing-masing untuk melihat rombongan itu. Bisik-bisik di antara mereka yang melihat rombongan itu pun tidak terelakkan lagi. Ada yang mengira bahwa Karman ini meminjam uang dengan rentenir dan kini mereka datang untuk menagihnya. Ada pula yang beranggapan bahwa rombongan ini ada hubungannya dengan kecelakaan yang menimpa keluarga. Dan kedatangan mereka adalah untuk memberikan kompensasi atas kematian istrinya beserta 2 orang anaknya. Setidaknya, begitulah yang mereka bicarakan saat ini. Bisik-bisik di antara mereka seketika berhenti ketika mereka melihat para pengendara kendaraan roda 4 itu mulai keluar dari mobil masing-masing. Dengan tampak sangat hormat, beberapa orang dari mereka langsung membukakan pintu untuk mobil jenis Mercedes-Benz S-Class. Dan kini, dari dalam, keluarlah seorang lelaki parubaya dengan rambut sedikit gondrong yang sudah berwarna 2 diikat dengan rapi. Sambil mengisap sebatang cerutu, lelaki tersebut dengan santai menjulurkan kakinya dan keluar dari mobil tersebut. Asap tampak mengepul dari mulutnya yang tak henti-hentinya, menyunggingkan senyum. "Apa benar ini rumahnya?" tanya lelaki parubaya itu sambil membuka kacamata hitam yang menutupi matanya. "Benar, Bang," jawab salah seorang dari utusannya datang ke rumah Karman kemarin. Rumah ini sungguh sangat memprihatinkan," gumam lelaki itu. Dia kembali mengisap cerutu dan menghembuskan asapnya. "Karman pun, apakah kau tidak menerima tamu?" serunya, karena sekian lama sang pemilik rumah tidak juga keluar. Setelah dia berkata seperti itu, barulah sang pemilik rumah keluar dengan lagak santai. "Hei, Bang Marven," kata Karman sambil merentangkan tangannya. "Naik kuda, turun kuda. Naik batang, turun batang. Lama kita tidak bersua, minta rokok sebatang," kata Karman berpantun menyambut tamunya itu. Wah, kau ini Karman. Oh ya, bagaimana kabarmu?" tanya lelaki parubaya bernama Marven itu. Seperti yang kau lihatlah, Bang. Seperti inilah keadaanku selama 20 tahun ini. Ini bisa dikatakan lumayan setelah lebih 5 tahun menjadi pelarian yang diburu oleh pihak kepolisian, jawab Karman. "Halo, Karman Bon. Lama tidak bertemu. Ternyata kau sangat menderita. Anggap saja kedatangan kami kemari adalah berkah untukmu." Karman memalingkan wajahnya ke arah datangnya suara tadi. Lalu dengan santai dia pun berucap, "Irfan, hahaha, anak yang dulu masih belum bisa membuang ingusnya sendiri. Ternyata sekarang sudah pandai bernyanyi. Tapi lagumu tidak bagus." Merah padam wajah Irfan mendapat serangan balik tersebut. Tapi dia berusaha sekuat mungkin untuk tidak terpancing. Malah dengan angkuh dia melontarkan hinaan. "Kemana saja kau melarikan diri di saat abangku masuk penjara? Apakah melelahkan menjadi tikus yang diincar oleh kucing?" "Begini Irfan, aku bukanlah orang yang suka sindir-menyindir. Tapi setidaknya, aku bukan orang hilang yang menghilangkan diri di saat ada masalah. Kau mungkin terbiasa dimanja. Baiklah, aku ingin bertanya kepada dirimu. Ketika kejadian itu, di mana kau berada? Aku ingin tahu. Apakah kau bagian dari organisasi atau hanya benalu?" Tajam sorot mata Karman menatap Irfan sambil melontarkan pertanyaan penuh hinaan yang membuat Irfan gelagapan. "Di saat kami semua bertaruh nyawa menghadapi gempuran dari organisasi Dragon Empire, kau malah enak-enak bersama Deborah, si bidan desa itu. Lalu, ketika semuanya sudah selesai, kau muncul dengan lagak bodohmu dan mengakui bahwa kau tidak pernah terlibat dengan organisasi kucing hitam. Sekarang, kau ingin menyindirku.
berapa jumlah wajahmu? Karman sama sekali tidak memberi nafas kepada Irfan. Sudahlah. Hentikan perdebatan kalian itu. Kita baru bertemu, tapi kalian sudah berdebat seperti anak kecil berebut mainan. Kata Marven menengahi pertengkaran antara Karman dan adik tirinya tersebut. Maaf bang, saat ini aku sangat sensitif. Aku baru saja ditinggal oleh anak dan istriku yang tidak bersama denganku lagi. Telah terjadi kecelakaan maut yang merenggut nyawa. Kata Karman, memang benar, kecelakaan maut pasti merenggut nyawa. Namanya juga maut, tapi dia tidak menjelaskan bahwa nyawa siapa. Karena istri dan anak-anaknya saat ini sedang berada di Blok B Tasik Putri. Aku turut berbela-sungkawa atas kecelakaan maut itu, kata Marven bersimpati. Carmen Bond, kau kini tinggal sendiri, dan aku juga baru bebas dari penjara. Aku bertujuan untuk membangun dan mendirikan kembali organisasi Kucing Hitam. Terhitung sudah ribuan orang dari 3 geng yang menyatakan bergabung dengan geng Kucing Hitam. Itulah mengapa aku datang kemari untuk menemuimu. Aku ingin merekrutmu kembali untuk masuk ke dalam organisasi. Kata Marven menjelaskan tujuannya. Apakah orang sepertiku ini masih dibutuhkan di dalam organisasi? Tanya Karman berpura-pura merendah. Siapa bilang kau tidak dibutuhkan? Jika kau tidak dibutuhkan, apa mungkin aku mengorbankan banyak waktu, tenaga, dan biaya untuk melacak keberadaanmu? Aku bahkan berangkat langsung untuk menjemputmu. Kau pikir sendirilah. Terima kasih untuk kepercayaan abang. Hanya saja, naluriku sudah lama tumpul. Aku ingin kita bicara empat mata tentang semua yang terjadi setelah abang bebas dari penjara. Ini bertujuan agar aku dapat mempelajari apa saja yang bisa menguntungkan dan apa saja yang bisa merugikan. Tentunya, abang tidak mau organisasi kita hancur sampai 3 kali. Baiklah, silakan. Ajak Marven, lalu mereka berdua pun berjalan santai ke arah pantai. Di sepanjang berjalan menuju pantai tersebut, Marven menceritakan semuanya kepada Karman tentang membangun kekuatan setelah bergabungnya mantan geng Tengkorak, anak buah Jordan, dan juga geng Kucing Hitam. Tidak lupa Marven juga menceritakan tawaran kerja sama yang datang dari Hong Kong, yaitu dari keluarga Miller. Semuanya persis seperti yang diperkirakan oleh Tigor sekitar lebih dari setahun yang lalu. Kini, Karman tahu seperti apa dia harus bermain. 60/40%. Ini berarti abang tidak mempunyai kuasa di dalam perusahaan. Walaupun sebagai CEO, tapi hak mutlak sebagai pemegang keputusan penuh berada di tangan Arad Holding Company. Ini berarti perusahaan akan dijajah secara halus, kata Karman yang mulai memberikan analisanya. Itu belum lagi jabatan eksklusif chairman malah jatuh ke tangan orang-orang dari Arad Holding Company. Sewaktu-waktu, ketika keputusan yang abang ambil tidak sesuai dengan keinginan mereka, mereka bisa saja memveto keputusan tersebut. Lalu, bagaimana menurutmu? Tanya Marven. 51/49%, 51 untuk abang, sedangkan 49% milik mereka. Itu baru pas. Tapi kan, kita tidak memiliki dana yang besar untuk mengoperasikan perusahaan. Ingat cerita MC Donalds? Hanya karena sebuah nama, mereka rela memberikan cek kosong kepada kedua bersaudara itu demi memiliki perusahaan tersebut. Di mana-mana, ada makanan yang sama persis dengan yang ada dan dijual oleh MC Donalds. Tapi, karena nama MC Donalds tersebut ada di sana, maka segala sesuatunya terasa seperti wah. Martin's Group memiliki nama. Tidak butuh lama untuk merintis kembali perusahaan itu. Masalahnya, apakah abang ingin yang instan atau bersusah payah terlebih dahulu? Karman menatap wajah Marven dengan serius. Akan aku pikirkan kembali, tapi kau harus ingat, aku hanya sendiri, sementara yang lainnya menginginkan kerja sama itu. Sebagai bekas narapidana yang baru saja menghirup udara bebas, aku tidak bisa terlalu ngotot untuk mempertahankan keputusanku sendiri. Aku butuh mereka. Oleh karena itu, tidak apa-apa untuk mengalah kali ini. Jika begitu, aku tidak bisa memberinya saran lagi. Tapi ingat bang, 60% saham itu jangan lepaskan dengan harga murah. Mereka ingin menjajah, kita bisa menggerogoti mereka. Apa kau mengetahui
tentang perusahaan Art Holding Company ini? Tanya Marvin sekedar ingin tahu. Tidak, Bang. Aku hanya mempelajari saja apa yang Abang katakan tadi. Jika dinilai, berarti pemilik perusahaan ini adalah orang yang sangat licik. Tanda Skarman.